In the course of the next hour or so on Nevada and Iowa went to Donald Trump. Okay, Sophie, thank you for that. So far, the swing to Mr. Biden's only been 0.4%. It's not exactly a blue wave, though in some of the close Rust Belt states, Cathy, that would be enough for him to swing them into his camp. He just needs to take them back again and hold. Halo, cak neng kakak mbak iku wabeh balik lagi ke channelku Mirsani Channel, kembali lagi ke program nyokap nyocot sakarpe. As usual, perkenalan dulu, namaku Ray bagi kalian yang belum tahu yang punya Mirsani Channel. Di program nyokap ini nyocot sakarpe ini adalah program di mana aku bakal ngomong sesuka hatiku, apa yang terjadi di sekitarku dan apa yang jadi unek-unekku akan aku sampaikan di sini. Nah, sekarang lagi hot-hotnya pemilihan presiden United States yang terjadi pada hari ini tanggal 3 November. Gambar ini diambil pada tanggal 3 November 2020. Tepat di mana orang United States of America sedang melakukan pemilihan presiden. Dua calonnya yaitu antara Joe Biden dan Donald Trump. Donald Trump akan nyalon untuk yang kedua kalinya. Gitu. Tapi teman-teman, tahu nggak sih kalian kalau misalnya pemilihan presiden US ini akan punya dampak. Dampaknya ke imigrasi Kanada. Loh, kok bisa? Sebelum aku membahas ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan bagiin ke teman-teman kalian. Teman-teman, jadi di pemilihan presiden US ini sangat menarik sekali. Aku mau bilang kalau ini adalah opini pribadiku. Aku bukan pengamat politik, aku bukan analis. Jadi karena ini adalah program nyokap nyocot sakarpe, jadi aku cuma ngomong apa yang ada di pikiranku dan apa yang ada apa analisis yang keluar dari kepalaku gitu aja. Nah, sebelum kita membahas Joe Biden dan Donald Trump, kita akan bahas dulu kedudukan Kanada di mata US. Kedudukan Kanada di mata US ini seperti orang penampung, negara penampung. Penampung apa? Penampung orang-orang buangan dalam tanda kutip, yang buangan atau yang tidak berkenan di US atau tidak diperkenankan menuju US, mereka pindah ke Kanada. Nggak cuman orang-orang buangan ya, tapi lebih ke US ini kan mereka negara adidaya, negara superpower. Mereka itu sukanya kalau ada negara yang lebih kecil, nggak usah jauh-jauh deh, coba contoh dulu Indonesia. Coba kalau kalian lihat Malaysia, coba kalian dengan negara 200 juta orang, negara paling besar se-ASEAN, lihat Malaysia, Thailand, Singapura kayak gimana? Ngelihat mereka kecil kan pasti. Sama yang terjadi di US dan Kanada. US adalah negara superpower di dunia, nomor 1 lah kita bilang di dunia. Sedangkan negara tetangganya dia yaitu Kanada dan Meksiko. Which means Kanada Meksiko negara berkembang dan Kanada sebagai negara, mereka bilangnya negara dalam tanda kutip pengekor gitu loh. Jadi US bikin apa, Kanada ya, US ngapain, Kanada ya, kayak gitu-gitu loh. Nah, itu posisinya sekarang. Dan dilihat dari ininya juga, ideologi bernegaranya juga, Amerika ini adalah negara yang bertumpu sekali dengan swasta atau negara kapitalis. Apa-apa harus modal, harus ini ya, yang ditekankan adalah modal, uang dan sebagainya. Sedangkan Kanada, kita lebih ke sosialis / kapitalis. Loh, kenapa kok gitu? Kanada lebih ke sosialis karena semakin tinggi gajimu, potongan pajaknya semakin tinggi juga. Karena dibagi-bagi untuk rakyat yang membutuhkan gitu. Tapi sisi kapitalisnya Kanada itu ada di kota-kota besar, Vancouver, Toronto, dan lain-lainnya. Paling mencolok ya pasti Toronto. Segitu dulu pembahasan US dan Kanada. Sekarang kita masuk ke Joe Biden dan Donald Trump. Kenapa kok bisa berefek ke
imigrasi Kanada. Gini, yang harus kita ketahui sekarang, ke US itu bener-bener dalam situasi yang gamang. Gamang itu istilahnya ya nggak ke kiri, nggak ke kanan. Mereka lagi berusaha menancapkan kaki mereka di sebelah mana, di sisi mana mereka harus berdiri gitu. Joe Biden dengan partainya akan melakukan perubahan yang menurut pebisnis di US itu tidak menguntungkan. Karena apa? Joe Biden, ini aku dengar dari temanku yang orang US ya, orang yang punya hak politik di US, tapi dia tinggal di sini. Dia bilang bahwa Joe Biden akan menaikkan pajak buat orang-orang yang punya bisnis, orang-orang yang kaya lah dalam tanda kutip, buat menolong orang yang kurang beruntung gitu loh maksudnya. Nah, sekarang bagi orang yang sudah punya kekayaan, yang net worth-nya tinggi sekali, mana mau orang bayar pajak tinggi? Misalnya kamu punya duit 1 triliun, tahu-tahu oke, 1 triliun pajaknya 50%. Jadi setengah triliun itu masuk negara, setengah triliun punya kamu. Mana ada orang mau? Nggak akan mau kan? Itu satu. Itu salah satu kebijakannya Joe Biden. Yang kedua, Joe Biden ini sangat pro dan temannya globalis. Jadi orang-orang yang punya bisnis multinasional yang berbasis bercokol di Amerika, tapi pabriknya di luar Amerika. Ini Joe Biden. Oh, ini overview-nya ya. Nah, sekarang kita masuk ke Donald Trump. Donald Trump ini adalah menurut aku orang yang berhasil membuat Amerika kembali berjaya. Loh, kok bisa? Donald Trump itu rasis. Donald Trump itu rapis, apa segala macam. Dilihat dari sisi kebijakannya, di antara kedua ini, Donald Trump adalah orang yang berhasil membuat pekerjaan atau menurunkan angka pengangguran di Amerika secara signifikan. Kok bisa? Jadi gini, perusahaan-perusahaan yang ada di luar Amerika itu dibawa masuk semua sama Donald Trump. Jadi banyak job opportunity di Amerika. Dolar-dolar juga semua ditarik. Buat orang yang pernah teriak kalau kalian, oh dolar naik, yaitu gara-gara emang dolar ditarik lagi sama Donald Trump balik ke US gitu loh. Itu ceritanya. Nah, sekarang kita masuk hubungannya sama imigrasi di Kanada. Jadi teman-teman, kalau misalnya Donald Trump menang di pemilihan presiden dan jadi presiden untuk kedua kalinya, kemungkinan yang akan terjadi seperti ini. Donald Trump menang, dia adalah presiden yang sangat pro rakyatnya, sangat pro orang yang berpaspor Amerika, berpaspor United States of America. Jadi dampaknya adalah international student yang datang ke Amerika dari Indonesia, dari Jepang, dari Korea, yang studi di Amerika dan berharap bisa bekerja di Amerika, kesempatannya akan mengecil. Loh, kok bisa gitu? Karena kebijakan Donald Trump akan mendahulukan, dalam tanda kutip mendahulukan orang Amerika yang butuh pekerjaan, orang yang berpaspor Amerika dan butuh pekerjaan. Terus gimana? Terus akhirnya international student ini larinya kemana? Mana mungkin lari ke Meksiko? Pasti larinya ke Kanada. Iya Pak ya? Silakan dianalisis sendiri, silakan dipikirkan sendiri. Ini cuma analisisku aja ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Donald Trump menang lagi dan membuat Amerika great again dan istilahnya menutup akses dan mempersulit orang-orang dari luar Amerika masuk ke United States, banyak orang-orang bakal lari ke Kanada. Orang pasti akan kena isu, oh Amerika sekarang udah susah gara-gara Donald Trump. Udah banyak denger kan isu-isu kayak gini. Nah itu dia, sama. Akhirnya isu ini akan terus bergaung, oh ya udah deh aku ke Kanada aja. Begitu. Dampaknya kalau dapat dalam tanda kutip tadi buangan orang-orang dari United States ke Kanada, dampaknya satu, PNP, Provincial Nominee Program, akan semakin sulit. Karena apa? Karena banyak tenaga ahli dari Amerika datang ke Kanada, which is kuliahnya di Amerika, bergengsi, dalam teori lebih bergengsi, dan Kanada pasti mau nerima. Karena di salah satu PNP provinsi mana ya, aku nggak inget. Kalau nggak BC Alberta, tolong aku dikoreksi kalau aku salah ya. Itu ada yang
provincial nominee programnya mengkhususkan atau menspesialkan orang-orang yang punya degree dari United States. PNP akan tambah susah. Dan yang kedua, express entry poinnya akan semakin naik. Ini hanya analisisku ya. Kenapa kok bisa semakin naik? Ya itu tadi, karena banyak orang-orang dari US akhirnya males gara-gara Donald Trump jadi lagi masuk ke Kanada, dan membuat pemerintah Kanada akan berpikir, oh ternyata banyak orang bagus-bagus ya dari US, oke poinnya kita naikin. Begitu teman-teman. Itu yang akan berpengaruh kalau Donald Trump jadi presiden lagi. Di sini aku nggak akan bahas detail tentang politiknya US dan Amerika. Aku cuma kasih overview-nya aja. Yang jelas kalian harus tahu. Nah, terus kalau Biden jadi presiden gimana? Kalau Biden jadi presiden, ini menurut aku karena dia teman dari aku bisa bilang bahwa Biden ini teman baiknya para farmasis di Amerika. Kalau Biden jadi presiden, aku akan memprediksi vaksin COVID akan keluar dan border akan mulai buka. Lah terus yang bagus yang mana yang jadi presiden? Oh ya, kalau orang luar Amerika pasti akan pilih Biden. Tapi belum tentu, karena kalian orang luar Amerika, kalian nggak punya hak pilih. Yang punya hak pilih orang yang berpaspor US. Orang US pilih mana? Mari kita lihat di hasil pengumumannya. Jangan lupa like, subscribe, follow Instagram gue @yose_. I'll see you guys on the next video. Stay extreme, stay positive. I'll see you on the next episode of Nyokap Nyocot Sakarpe. Bye.